warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan P2K2. Sudah lama Bu ya kita tidak bertemu karena pandemi COVID-19. Sehat hari ini Bu ya? Sehat. Tidak terkena COVID Bu ya? Ya. Alhamdulillah sehat semua. Nah Bu, hari ini kita semua akan saya akan menjelaskan sedikit materi tentang modul 7. Dalam pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Nah hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungannya. Nah sekarang materi tentang stunting, kemudian sesi 12 Bu yang akan saya sampaikan, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Sebelum itu Bu, saya akan mau tanya dulu Bu, stunting atau stunting itu apa Bu? Coba Bu. Kurang gizi Pak. Oh kurang gizi. Kalau satunya apa stunting Apa Bu? Bu stunting Bu? Sama aja kurang Sama gizi. aja. Jadi gini Bu ya, jadi stunting itu bagaimana pertumbuhan anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi ada yang pendek, umurnya sudah besar, atau yang badannya sedang saja, itu yang namanya stunting. Nah, bagaimana cara supaya keluarga kita tidak terkena stunting, Bu? Jadi di sini kita memanfaatkan salah satunya jamban. Jadi jamban itu Bu termasuk dari pencegahan stunting, ya Bu ya. Jadi sekarang mengenai jamban Bu, jamban itu kalau di sini namanya apa Bu? WC Pak. WC. Pak. Bukan kakus Bu ya? Bukan. Namanya WC atau sering bahasa Inggrisnya atau bahasa Jawanya toilet. Nah itu Bu ya. Nah sekarang yang Ibu ketahui, nah situ sudah saya siapkan Bu ya, kertas 1 lembar dengan pena juga. Sekarang coba Ibu tulis WC atau jamban yang sehat itu apa sih Bu? Bagaimana harusnya? Nah, coba ditulis Bu, yang Ibu ketahui aja. Ya sambil menunggu ibunya menulis bagaimana jamban yang sehat, suruh menyebutkan beberapa jamban yang sehat. Sudah Bu ya? Udah. Jangan contekan Bu, masa contek Ya sekolah nanya. Jadi coba Ibu apa jamban yang sehat itu kayak mana sih Bu? Jamban yang sehat itu bersih Pak. Oh bersih. Oke bisa masuk apalagi Bu? Apalagi ya? Yang tulis apalagi tuh? Oh bersih dan harus tersedia air Pak. Tersedia air. Oke kalau Ibu satunya sama nggak Bu? Sama. Oh iya sama Bu. Jadi jamban yang sehat itu bersih dan ada Air. Nah jadi sini saya akan menyampaikan Bu, saya akan menyebutkan jamban yang sehat itu kayak gimana sih. Nah yang pertama Bu, jamban yang sehat itu harus ada air, ya harus ada air, sabun dan alat pembersihnya di dalam kamar mandi. Dan yang kedua itu ada penerangan yang cukup dalam kamar mandi. Dan yang ketiga adalah dinding dan atap gedung. Jadi dindingnya Bu tidak harus dinding batu bata. Jadi dindingnya hanya dinding yang penting dia menutupi dari luar dan atasnya tidak terkena sinar matahari yang ditutupi oleh atap. Bisa itu genteng, bisa itu cor, bisa itu daun-daunan terserah, yang penting itu tertutupi oleh dinding. Kemudian yang keempat Bu, kotoran atau tinjanya tertutup. Jadi tempat pembuangannya tadi itu ditutupi, WC-nya pembuangan tai manusianya tadi ditutupi. Jadi dia tidak baunya kemana-mana. Terus yang selanjutnya lantainya Bu, lantainya punya Ibu, lantainya apa? Terbuat dari apa Bu? Semen Pak. Oh semen. Itu satunya? Semen juga ya Bu ya? Oh semen juga. Nah, jadi nggak apa-apa Bu, yang penting dia bersih dan arah semen itu miring supaya kenapa airnya bisa keluar menuju lubang supaya tidak banyak air ketika sudah dipakai. Bahasanya nggak ngembung gitu ya Pak? Ngembung, ya biar nggak ngembung kira itu. Katanya ibu ini lebih pintar dari saya ini. Nah kemudian jaraknya Bu, jaraknya minimal itu 10-15 meter dari sumber air ataupun dari sumur. Jadi sumbernya itu 10-15 air. Selanjutnya ada ventilasi udara, ada bolongannya. Kemudian yang terakhir adalah lantainya atau jambannya bersih. Jadi itu yang disebut dengan jamban sehat. Kira-kira di rumah Ibu sudah kayak gitu semua belum Bu? Insya Allah Mas. Alhamdulillah kayaknya
memang rumahnya ibu ini sudah dinding juga, jadi paling yo bersih lah bu ya. Mudah-mudahan ada sabun yang saya sampaikan. Nah tapi tidak tahu yang ibu satunya Tahu ada ini. nggak sabunnya dan lain Ada sebagainya. ya bu ya. Ya, jadi itu bu. Nah sekarang di sini ada gambar bu, saya ada gambar bu ya. Di sini ada gambar di mana ada WC bu. Di sini WC-nya dalam rumah bu. Nah, bagus bu ya yang ini ya, bersih rapi. Nah yang ini bu, ini WC-nya gantung di luar sungai bu. Nah kayak di Bambu Kuning, nah itu kan ada bu ya di sini. Jadi di sini ada desa itu di atas sungai WC-nya itu. Nah kira-kira bu yang sehat yang mana bu? Yang atas apa yang bawah? Yang atas pak, Oh, yang di atas. rumah. Karena yang atas dia lebih bersih. Kalau yang di sungai itu ketika dia turun dia akan tercemar kemana-mana. Sekarang bu coba. Jadi itu ibu ya dari gambar yang WC sehat dan tidak sehat tadi. Nah sekarang coba bu, apa sih pengertian WC? Nah, ya dik ya, WC apa ya dik ya? WC apa dek? WC, nah itu. Tempat untuk apa bu? Buang Buang air air besar. besar. Nah jadi bisa juga seperti itu. Jadi bisa juga jamban saya itu adalah suatu ruangan di mana di situ terdapat air, terdapat tempat pembuangan tinjanya, kemudian di situ ada air yang mengalir untuk dan jadi itu yang dinamakan dengan jamban. Kalau di rumah ibu tidak seperti itu berarti namanya belum jamban. Kenapa bu harus seperti itu? Itu makanya harus bersih karena salah satu pencegahan stunting itu yang harus kita laksanakan. Nah sekarang bu, menurut ibu kriterianya, nah tadi kan jamban yang sehat itu seperti apa? Kriterianya bu, yang baca itu gimana bu? Sekarang ditulis bu kriterianya, coba ibu tulis. Kriteria itu yang kayak mana pak? Kriteria ciri-cirinya Oh ciri. harus gimana coba yang Nih, saya Pak, begini, sampaikan Mama. tadi. Nah ya, Kriteria jamban sehat apa dek? apa? Ya tetap bersih tadi loh pak. Oh bersih juga. Sama ada Ya, air terus tadi. Ada air kata ibunya. Jadi gitu bu ya, itu Ya. termasuk kriteria dari jamban yang Sehat. sehat. Kemudian sini saya sebutkan bu kriteria jamban yang sehat. Yang pertama adalah tidak ada kotoran. Maksudnya tidak ada kotoran itu tidak ada sampah-sampah dan lain sebagainya bu ya, harus bersih semua. Kemudian yang kedua adalah tidak ada serangga. Serangga itu bisa apa ya? Kecoa, Bisa Pak. kecoa. Nah jangan sampai ada bu, itu termasuk jamban yang tidak sehat. Kemudian keadaannya bersih, kemudian airnya mengalir, tidak gendong yang tadi. Kemudian kalau WC-nya rusak bu, langsung dibersihkan, langsung dibenarkan. Jangan sampai jubel bu, jubel di dalamnya tidak bisa dibersihkan, warnanya hitam, banyak nyamuk. Nah itu termasuk bukan jamban yang Sehat. sehat. Jadi itu harus termasuk yang punya ibu jamban sehat di rumah. Nah sekarang coba bu, itu tadi kan jamban yang sehat. Nah kalau jamban yang nggak sehat berarti gimana bu? Sebaliknya Bu, Kotor ya? pak. Oh iya kotor. Ibu ini kayaknya hari ini lesu bu ya. Belum mandi pak. Oh iya. Jadi yang tidak sehat itu kok berarti kotor ya, banyak serangga kayak saya sampaikan tadi. Nah sekarang bu, misalkan di rumah ibu ini tidak ada kamar mandi atau WC, solusinya gimana bu menurut ibu? Untuk sementara numpang tempat tetangga pak. Oh, numpang tempat tetangga. Oh, situasi Nunggu bagus bantuan itu, ya. Bu, Nunggu bantuan, Oh, Pak. ada ini Ah. satunya nunggu bantuan Iya, betul. dari pemerintah. Gitu Bu, ya. Iya. Memang lucu sekali memang. Jadi saran saya Bu, jika di ibu ini tidak ada kamar mandi atau WC, ibu jangan numpang tempat tetangganya. Bu. Salah pak, salah. Nanti kena marah tetangganya. Jadi gimana, Masa Pak, jadi, Pak? tetangganya buang kotoran ya ke tetangganya itu buang uang nah baru ya. Jadi yang bagus itu menggunakan WC umum dari pemerintah. Ada nggak bu sini? Jauh pak ya bu, ya, jauh. Jadi Tapi mantap. itu yang bagus bu. Ya, solusi pertama itu bu. Kemudian solusi yang kedua bu, kan ibu ini di sini banyak tetangganya misalkan. Nah urunan bu, urunan gotong royong buat jamban yang bersih. Jadi bisa dipakai bersama-sama. Jadi kan ringan bu. Kalau jambannya itu bersama-sama bersih, nanti kita bersihkan sama-sama. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang kotor, semuanya bersih kalau semuanya kita bisa bekerja bersama. Jadi itu bu terkait dengan pemanfaatan jamban sehat. Di sini bu saya tekankan kembali. Jadi jamban sehat itu harus digunakan karena itu salah satu faktor yang menyebabkan anak ibu menjadi stunting. Selama ini ibu mungkin mikirnya kamar mandi tidak jadi masalah bu ya, tidak bersih, tapi ternyata faktanya salah satu penyebab stunting itu adalah jamban yang tidak sehat. Nah jadi dengan adanya penyampaian
sekarang Bu B2K2 ini nanti mudah-mudahan kedepannya ibu semua mempunyai jiwa yang sehat dan keluarganya tidak mempunyai penyakit yang namanya stunting. Jadi gitu Bu ya. Bisa nggak Ibu menyimpulkan? Nah, jadi sekarang ini ya saya simpulkan. Jadi jamban yang sehat itu dapat mencegah yang namanya penyakit stunting. Stunting tadi sudah kita pelajari bahwa stunting itu di mana tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan masa umurnya. Mungkin itu Bu ya dalam pertemuan B2K2 ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan virus COVID-19-nya akan hilang. Amin. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan Ibu sehat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.